guys, sekarang musim hujan. Jadi di saat musim hujan itu kita itu harus perbanyak makan agar kita itu gemuk. Dan tips kali ini saya akan bercerita tentang pertanyaan juga ada sih. Pertanyaan ada juga, katanya gini ya, katanya jadi apa namanya, waria itu katanya harus di ruqyah. Dia katanya harus di ruqyah. Sebenarnya gini say, waria itu sebenarnya bukan kehendak kita, bukan harus di ruqyah, bukan harus di wirid atau harus di zikir. Sebenarnya waria itu emang udah silsilah dari zaman Nabi Lut juga, kita tuh udah ada waria atau disebut transgender atau gays atau homo atau gay atau homo. Dan sekarang saya mau beritahu ya tentang keadaan diri saya. Saya dulu tahun 90-an 2000 kadang sampai 2001 lah, 2002 juga saya. 90-an di sini di kampung saya emang udah ada pesantren dari kecil. Sejak saya zaman kecil juga udah ada pondok pesantren. Jadi saya pernah mondok, pernah ngaji jurumiyah, pernah ngaji juga awamil, pernah juga ngaji alfiyah, pernah juga ngaji semacam fikih, ilmu segala macam kitab-kitab yang Bapak Kiai ajarkan ke saya pernah belajar. Meski saya bukan ustadz atau bukan ustazah, saya pernah belajar tentang agama juga sedikit-sedikit mungkin ya, enggak terlalu fase banget. Soalnya dulu saya di sini kalong itu apa? Kalong itu misalkan kita pesantren nih, kita pulang ke rumah, makan di rumah. Tapi kalau misalkan mengaji ke pesantrenan itu sebutnya kalong. Dan saya tahun 2002 saya pernah mondok juga sih di Cibogo, Cibarusa, Al-Baqiyatus Solihat. Di situ saya pernah juga ngaji sedikit-sedikit. Jadi tapi sih nggak lama juga, tapi kan apa namanya, saya udah pernah tahu. Dan mereka tahu bahwa saya dulu itu emang saya udah gay. Dulu itu saya udah homo. Dulu itu saya nggak dandan, nggak make up. Dulu saya pakai peci, pakai samping, pakai sorban. Tapi mereka udah tahu tentang diri saya, bahwa saya emang calon waria. Tapi mereka menghargai saya, nggak ada mereka membenci aku. Bahkan teman-teman aku banyak di pesantrenan, mereka menyayangi saya, mereka menghargai saya. Dan saya juga sering ngaji bareng sama mereka. Kadang anak-anak pesantren zaman dulu itu mereka itu sangat menghargai orang itu, meski temennya itu hina atau temennya itu nggak sempurna, mereka itu malah menasehati, mendidik. Dan mereka mengetahui bahwa saya udah waria. Mereka bilang tidak apa-apa asal kamu rajin ngaji, rajin sholat. Saya pernah gitu. Jadi misalkan ada laki-laki suka sama saya, itu kan hak mereka ya. Dan saya juga, kalau saya sih kayak emang dandan wanita. Kalau saya emang udah waria, bukan gay, bukan LGBT gitu. Jadi saya emang sepatutnya laki-laki itu mencintai saya gitu. Saya juga berhak untuk dicintai gitu pemirsa. Jadi saya banyak juga berondong atau cowok-cowok ke rumah saya, emang mereka itu menyukai saya gitu loh. Misalkan saya jahat, misalkan saya jutek, atau misalkan saya nggak apa namanya, dibenci sama seluruh orang, mereka itu nggak bakalan ke rumah saya main, ngopi-ngopi, bercanda gurau, main gitar. Bahkan mereka juga menyayangi saya gitu guys. Jadi jangan salah menilai. Misalkan ada cowok ke rumah saya atau saya misalkan bersama, itu bukan cowok saja, bukan pacar kan. Soalnya kita itu hati saya bisa memilih pacar dan teman, itu saya harus tahu. Kalau misalkan ada cowok ke rumah saya, jadi bagi saya sah-sah saja gitu loh, selagi tak merugikan dan dia tak merugikan saya juga, saya tak merugikan dia juga. Emang sih sebenarnya para waria itu harus memberi ke lelaki, tidak ada para waria itu tidak memberi. Pasti seluruh waria pasti memberi lelaki. Ingat ya, kalau misalkan ada waria katanya dikasih uang sama lelaki, hoax. Udah percaya saya,
tidak percaya 100% pun. Karena jangankan membanci waria, perempuan aja kalau misalkan menyukai laki-laki ya sah-sah saja memberi, gitulah intinya. Kita harus memberikan dengan kasih sayang, dengan tulus. Kalau saya sih memberi laki-laki itu dengan ikhlas, karena mereka menghargai saya, aku pun menghargai dia gitu loh. Gitu guys. Jadi aku misalkan ada berondong rumah ya bagiku sah-sah saja gitu loh. Kalau misalkan, tapi aku sih emang orangnya seadanya, nggak mempercantik, nggak mengoperasi wajah atau mengoperasi segala macam. Aku sih enggak, aku lebih baik seadanya saja. Soalnya kalau kita mati keadaan kita kan kodratnya laki-laki ya, kenapa kita mesti mengingkari gitu loh. Jadi aku ingin misalkan mati ya tetap diriku itu laki-laki gitu loh, bukan wanita. Ini kan di dunia aku itu punya kisah, misalkan kisahku begini, kisah si A begitu, kisah si B begitu. Jadi semua orang di dunia ini punya kisah untuk suatu hari nanti memori selagi sewaktu kita tiada ada lagi di dunia ini, di alam fana sana gitu guys. Jadi saya lebih baik mengertikan bahwasanya misalkan mau dekat sama saya bener kan bego kan vlog ya. Misalkan ada seseorang yang dekat sama saya alhamdulillah ya, karena saya cantik. kerja vlog ini untuk konten aku sayang. Ini dia katanya lagi bete di rumahnya, soalnya dia di rumahnya banyak orang nih teman-temannya. Dia nggak punya rokok. Jadi dia di sini mungkin meminta rokok ya, sah-sah saja bagi aku juga pecandu rokok. Aku kalau misalkan ngerokok aja 2 bungkus satu hari. Satu hari bisa minggu 8 box Gitu guys. Jadi aku bercerita, ada juga kan ada komen katanya, Mbak gimana katanya berondongnya, Mbak gimana katanya enggak dirukiah aja. Nah gitu guys, gitu sayang. Jadi banci itu nggak usah dirukiah, soalnya sholat ngaji mah emang banci itu, para banci itu insya Allah bisa gitu loh. Untuk apa dirukiah, toh kita insya Allah Al-Quran juga ngaji bisa gitu loh. Kalau misalkan kita dirukiah ya kita bukan kemasukan jin kali. Banci itu bukan kemasukan jin sayang. Banci itu emang udah dari dulunya kali, dari zaman Nabi Lut. Misalkan contoh ya, misalkan zaman Nabi Adam, kita cerita lagi ke Nabi Adam alaihissalam. Jadi pembunuhan, tahu kan, itu kan Habil dan Kabil. Kenapa kita mesti pusing? Setiap manusia punya kisah, dan di sananya udah ada dari zaman nabinya gitu. Yang penting kita satu, menghargai orang, jangan sampai membicarakan orang, dan sampai kita benci atau sirik melihat kekayaan mereka atau kecantikan mereka atau kegantengan mereka, biarkanlah saja. Jadi kita kalau misalkan kita ada contoh ya, ada teman kita itu ganteng atau ada teman kita itu glowing wajahnya, kita mengikuti jejak mereka glowing. Sebenarnya kita harus punya prinsip say, prinsip hidup itu ada di hati kita masing-masing say. Jadi insya Allah selamat dunia dan akhirat. Jadi misalkan kita nih ada cewek wajahnya bersih, kita itu mengikuti dia bersih, untuk apa gitu loh. Jadi dia itu gak punya prinsip hidup kita gitu loh. Misalkan cantik doang masa kata bisa. Jadi itu guys ya, pertanyaan yang di komen ada juga yang bilang aku harus rukiah. Ya maaf ya, aku bukan menolak rukiah, aku udah pernah ngaji juga, jadi aku bukan kemasukan jin gitu loh. Jadi emang udah cici itu alias udah banci, udah dari kecil udah waria gitu say. Teman-teman aku main bola, bayangin, tapi aku malah main boneka. Itu udah ada dari dulunya, aku udah bayi, mungkin aku udah waria gitu, tapi aku sih ikhlas, aku sadar diri ya, aku tidak putus asa. Yang penting Allah akan mengambil aku dalam keadaan lebih baik gitu. Aku berdoa aja sama Allah, misalkan aku diambil atau menghadapi ilahi, aku ingin dalam keadaan lebih baik. Mudah-mudahan kebaikan aku di dunia, mudah-mudahan di akhirat ketemu gitu ya. Oke, aku sayang kalian kok. Mau apapun, mau komentar apapun, aku nggak sakit hati, aku ikhlas kok, karena emang kehidupan aku begini. Oke, jangan lupa like dan subscribe
channel aku agar kalian bisa melihat video terbaru saya. Oke guys, ya. Itu molor. Jangan lupa ya. Molor guys, tidur ya.